أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatan yafqahu qawli, amma ba'du. Dalam kesempatan ini, marilah sejenak kita mengucapkan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Dalam kesempatan kajian Ramadan oleh MBS Mas Mansur Ngawi Jawa Timur, saya ingin menyampaikan kultum dengan tema benarkah kedatangan Dajjal tanda kiamat sudah dekat? Salah satu rukun iman yang harus kita percayai diantaranya yaitu kita percaya akan hari kiamat. Membahas tentang kiamat, tentunya kita akan lebih percaya, kita akan lebih yakin kalau kita mengetahui bagaimana seluk-beluk tentang hari kiamat, bagaimana karakteristik tentang hari kiamat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Oleh sebab itu, di beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bagaimana karakteristik dari Dajjal itu sendiri. Pertanyaannya, siapakah Dajjal? Secara fisik, Nabi menerangkan bahwa Dajjal itu adalah keturunan dari manusia, keturunan dari Adam. Tubuhnya tingginya seperti manusia tapi agak pendek sedikit. Mukanya bulat, lehernya panjang, bibirnya tebal, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya berombak. Kemudian untuk bola matanya itu ada dua, akan tetapi mata yang sebelah kanan ini rusak. Kemudian di mata kanan itu juga ada semacam daging yang meleleh sehingga mengenai sebagian dari wajahnya. Bahunya lebar, dadanya ini berbidang. Jadi itu sebagian ciri fisik yang diterangkan oleh Nabi Muhammad. Lalu mengapa Dajjal ini begitu sangat istimewa sehingga menjadi salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ma baina kholqi adama ila qiyamis saati kholqun akbaru minad dajjal. Tidak ada perkara yang lebih besar
antara diciptakannya Adam sampai dengan hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal ini memang betul-betul adalah salah satu tanda bahwa ketika Dajjal keluar maka kiamat itu sudah dekat. Apa yang dia bawa? Dajjal mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya pada waktu nanti akan menjelang hari kiamat, banyak sekali kaum yang dilanda kekeringan. Hujan tidak juga turun bertahun-tahun lamanya. Pada waktu itu datanglah Dajjal di suatu kaum. Dajjal bisa untuk menurunkan hujan dari langit karena dia mempunyai kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk Dajjal. Akan tetapi kelebihan itu adalah sebuah fitnah, sebuah kebohongan. Kalau orang Islam tidak beriman, tidak kuat imannya, maka tidak akan mengetahui siapa itu Dajjal. Hanya orang mukmin yang beriman yang tahu, karena di antara alis Dajjal, di tengah-tengahnya ini ada tanda yaitu huruf kaf, fa, dan fir. Itu juga bagian dari ciri-ciri Dajjal. Kemudian kelebihan yang lain, selain dia bisa menurunkan hujan dari langit, kemudian dia juga bisa menumbuhkan tanaman dari bumi. Siapa yang tidak percaya akan keistimewaannya? Dia datang di suatu kaum yang tidak percaya dengan Dajjal, akan dia datangi. Kemudian bagi yang membangkang, yang tidak mau nurut dengan Dajjal, dia belah manusia itu jadi dua. Kemudian dia satukan kembali manusia itu, sehingga manusia itu menjadi hidup lagi. Siapa yang tidak percaya dengan Dajjal? Akan tetapi itu hanyalah tipu belaka, itu adalah kebohongan semata, fitnah. Apa yang dia bawa adalah kebalikan dari yang sebenarnya. Dajjal menjanjikan surga dan neraka. Dia menjanjikan apa yang ada di surga, akan tetapi itu adalah fitnah. Justru itu adalah nerakanya bagi Allah yang dia perlihatkan kepada manusia. Manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak percaya, manusia yang imannya mulai luntur, akan terpengaruh oleh bujuk rayunya Dajjal tadi. Bagaimana kita untuk menghindarinya? Dajjal tidak bisa dilawan, akan tetapi kita diberi acuan bagaimana supaya kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Bagaimana kita menjauh dari Dajjal? Yang pertama, ada dua kota yang nantinya tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi Dajjal nanti akan datang ke seluruh pelosok negeri, tapi dua kota yang tidak bisa dia datangi, yaitu Mekah dan Madinah. Karena di kota Mekah dan Madinah, pintu gerbangnya itu dijaga oleh dua malaikat. Dajjal tidak bisa masuk ke wilayah itu. Akan tetapi Dajjal datang ke seluruh penjuru negeri hanya dalam 40 hari. Jadi 40 hari, satu hari pertama itu sama dengan 1 tahun, satu hari kedua itu sama dengan 1 bulan, dan hari-hari lainnya itu seperti hari-hari biasa. Jadi Dajjal ini datang dalam jangka waktu yang sangat tepat, sangat cepat. Dan dalam keadaan di mana manusia ini pada waktu itu manusia mengalami banyak sekali cobaan. Kaum muslimin yang kuat dengan cobaan, dia akan percaya bahwa Allah itu adalah zat
yang kita imani walaupun tidak terlihat. Allah itu tidak buta, tidak seperti Dajjal. Dajjal itu bukan Allah. Itu langkah-langkahnya, itu kiat-kiatnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar terfitnah, terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kemudian di waktu kita sholat, di akhir sholat kita juga senantiasa berdoa agar kita senantiasa terhindar dari fitnahnya Dajjal, agar iman kita kuat, agar kita tidak terperdaya oleh fitnahnya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal. Itulah doa yang sering kita ucapkan supaya kita terhindar akan fitnah Dajjal. Dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk pendengar semuanya. Jadi petunjuk agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu kita senantiasa mengingat kepada Allah. Kita senantiasa tahu sifat-sifat Allah seperti apa. Dan kita juga senantiasa untuk berdoa ketika kita selesai sholat. Dengan demikian, insya Allah kita semuanya bisa terbebas, bisa lepas dari fitnah Dajjal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Boarding School Mas Mansur Ngawi atau MBS Mas Mansur Ngawi yang merupakan sekolah berbentuk pondok pesantren modern dengan satuan pendidikan jenjang SMA, yaitu SMA Muhammadiyah 2 Ngawi. MBS Mas Mansur Ngawi terletak di Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Penerimaan santri baru MBS Mas Mansur Ngawi melalui 2 metode pendaftaran. 1. Pendaftaran secara manual atau offline. 2. Pendaftaran secara online. Cara pendaftaran secara manual atau offline adalah sebagai berikut. 1. Orang tua calon santri mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan wali. 2. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 kepada panitia pendaftaran. 3. Melengkapi berkas-berkas pendaftaran berupa 1. Fotokopi akta kelahiran. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. 4. Fotokopi KIS atau PKH atau Jamkesmas. 5. Fotokopi ijazah SMP atau MTS. 6. Fotokopi rapor terakhir SMP atau MTS. Cara pendaftaran penerimaan santri baru secara online adalah sebagai berikut. 1. Orang tua calon santri mengisi formulir pendaftaran melalui link di bawah ini. 2. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui transfer ke rekening Mandiri Syariah 7144514933 atas nama MBS Mas Mansur Ngawi atau rekening BRI 375901034
362 atas nama SMA Muhammadiyah Duangawi. 3. Orang tua calon santri mendownload surat pernyataan dengan link di bawah ini dan mengisi surat pernyataan yang sudah tersedia, kemudian dikirim ke alamat email mbsngawi@gmail.com. 4. Orang tua calon santri mendownload bukti pendaftaran yang telah dikirimkan melalui email masing-masing pendaftar. 5. Orang tua calon santri mengirim bukti pendaftaran dan bukti transfer biaya pendaftaran ke nomor WhatsApp panitia 0812 3064 7551 atas nama Ustadz Abu Azam atau 0823 3162 3391 atas nama Ustadz Ari Mulyono. 6. Menghubungi panitia untuk menentukan jadwal tes seleksi dan persyaratan yang harus dipersiapkan. Mari bergabung bersama kami di MBS Mas Mansur Ngawi dan jangan sampai ketinggalan. MBS Mas Mansur Ngawi, muda berkarakter Islami.